Dan kita harus sadar begini, saudara ya, bahwa apa yang kita tidak sefaham tidak berarti tidak benar. Karena pemahaman kita akan sesuatu itu berubah ternyata. Pemahaman kita akan sesuatu itu berubah. Tergantung dari kebenaran sampai di mana kita mengenal akan kebenaran itu. Sebagaimana pemahaman seorang anak itu berubah. Ketika dia dewasa semuanya berubah. Dalam hidup rohani hal yang sama terjadi. Kalau saudara masih kecil umur 3 tahun atau umur 2 tahun. Duduk di meja makan. Orang tua berkata, "Hi, lucu." Terus ngompol, "Lo tambah lucu." Kalau seusiamu duduk di meja makan, kurang ajar. Kalau ngompol, idiot, saudara. Perbuatannya sama, pemahamannya berbeda nggak? Beda. Kalau anak kecil ngompol, Anda maki-maki, yang yang idiot. Kalau orang sudah gede, ngompol, kita berkata, lucu ya, yang ngomong lucu yang idiot, saudara. Dan si anak juga idiot. Lihat pemahaman kita bisa berubah. Oleh karena itu kita perlu belajar untuk mengizinkan kebenaran itu masuk dalam batin kita. Nah, Yesus pernah ngomong begini. Dengan apakah aku umpamakan angkatan ini? Itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar atau di lapangan. Mereka saling ngomong bersaut-sautan. Nah, nyautnya gimana? Yang seorang ngomong begini, aku itu menyanyikan nyanyian-nyanyian pernikahan. Kenapa engkau tidak menari? Yang seorang ngomong begini, tapi aku menyanyikan lagu penguburan. Kenapa engkau tidak sedih? Jadi orang itu sebetulnya punya konsep sendiri-sendiri. Dan ingin orang lain sama seperti dirinya. Itu tendensi manusia. See? Kalau kebenaran masuk, maka pembongkaran mulai terjadi. Anda mulai digoncang kan? Yang engkau katakan nyanyian pernikahan, apakah itu betul? Yang engkau katakan ini lagu penguburan, apakah itu betul? Itu terjadi penggoncangan dari Tuhan, saudara. Nah, kalau kita sudah belum apa-apa, sudah teriak sana, teriak sini, counseling sana, counseling sini, engkau akan rugi. Apalagi kalau engkau berbuat begini. Misalnya, habis Daryl, ada Ibu Indri. Anda ngomongin, Bu Indri, Daryl itu kok begini-begini ya? Bener apa enggak sih? Bu Indri berpendapat. Terus Pak Yusak datang. Pak Yusak, Bu Indri kok gini-gini? Betul apa enggak sih? Pak Yusak berpendapat. Terus ada lagi Raymond. Pak Yusak kok begini-begini? Lama-lama Anda keluar linglung, saudaraku. Yakin? Linglung. Dalammu malah kosong, rontok semua. Akhirnya semua berkata, lah kamu kok gitu-gitu? Nah, aku linglung, saudara. Anda ngerti bahayanya itu. Semakin banyak penasehatmu, semakin keluar semua ide mereka, semakin akhirnya engkau gak dapat apa-apa. Tapi setiap kali kebenaran dimasukkan, izinkan dia meresap. Sehingga sistem akar kebenaran itu makin kokoh dalam diri kita. Yang Nehemia buat luar biasa. Dia tidak ngomong kepada siapapun. Alkitab berkata dia mulai menyelidiki akan tembok. Kata menyelidiki sebetulnya terjemahan aslinya itu bukan nonton, saudara. Tapi meratapi. Ini saudara. Ratapnya karena apa? Dia ratapi di hadapan Allah. Kebenaran yang engkau dan saya terima dalam sekian hampir 2 bulan ini kita lewati sama-sama. Itu paling menghasilkan kekuatan. Kalau saudara berani bawa itu dalam ratapanmu di hadapan Tuhan. Setiap kali engkau terima sesuatu, jangan bereaksi. Masuk ke kamarmu, masuk ke gua, sembayang, hadapkan di hadapan Allah. Nanti engkau akan tumbuhnya sehat, saudara. Tapi kalau itu sudah mulai jadi bahan pembicaraan, Anda diskusikan dengan orang yang juga struggle dalam pergulatan, lihat nanti hasilnya mentah sekali.
Dan saya sampaikan ini karena ini penting buat saudara. Kalau tidak, nanti cara belajar kita berbeda. Sebab yang akan ngajar ini puluhan jumlahnya, saudara. Lalu kalau semua Anda comparing, banding-bandingkan, semua dibandingkan. Yang linglung kita sendiri, saudara. Ini ngomong begini, ini ngomong begini, ini ngomong begini, ini ngomong begini. Yang mana? Contoh, Raymond ngajar berkat uang dunia ini ditransfer ke kita. Wah, Anda senang. Lalu tiba-tiba Anda dengar misalnya Ibu Indri ngomong lain lagi. Ya kan? Jangan mikirin duit, begini. Ya toh? Betul nggak itu? Bingung nggak? Duit atau enggak? Transfer senang. Ini bilang baru mau ditransfer, jangan. Terus Pak Yusak ngomong soal surga. Surga rumput diinjak, puji Tuhan katanya. Lah ini ditransfer perlu nggak dunia? Secukupnya di dunia, kaya di sana. Raymond bilang transfer. Nah kan kaya di dunia. Pak Yusak bilang secukupnya. Yang mana? Akhirnya bingung, cuman duduk sambil teluk. Ngitungi semut lewat 1, 2, 3. Ya. Benar nggak saudara? Ayo. Jadi saudara mau cukup atau mau berkelimpahan? Nah, berkelimpahan cukup, bingung kan saudara? Ayo. Biar emang tak buat bingung kok siang ini. Biar bingung sekarang saudara. Saya hanya beri contoh yang paling gamblang aja. Saya beri contoh lagi ya. Anda mau tahu bingungnya? Gampang. Keri Soti datang sini, Keri Soti. Ini perlu pelepasan semua. Tenggingi. Ibu Indri bilang, tidak perlu. Kasih firman. Nanti lepas sendiri. Anda mau milih yang mana? Wah, kalau saya Keri Soti, Pak, langsung dibedah. Bang, lepas. Ayo, yang mana? Jadi jangan diomongin ke orang, Anda bingung tok isinya. Kebenaran itu Anda terima. Nikmati. Baik Tuhan, bawa ke Tuhan. Belum mengerti seperti Maria, simpan di hati. Ngerti saudara? Nanti waktunya bagian per bagian disampaikan. Sebab begini, kalau kita hanya berhenti di otak, saya mau beritahu apa adanya saudara. Engkau bisa membenarkan semua perbuatanmu dengan backup ayat Alkitab. Bisa nggak? Bisa. Termasuk membunuh orang, Anda akan lakukan dengan backing firman. Perjanjian lama dipakai semua. Anda bisa jinah dan tetap jadi pendeta. Contohnya Raja Daud. Betul nggak? Anda bisa lakukan apa saja. Sampai perbuatan paling mengerikan. Anda bisa backup pakai firman Tuhan. Anda bisa hantam siapa saja pakai firman. Anda bisa tuding orang di depan orang lain. Dibongkar, dipermalukan di depan orang lain. Anda berkata, saya benar, ada ayatnya. Ya ada memang. Yohanes Pembaptis, Yesus, engkau ini seperti kuburan katanya. Luarnya bagus, dalamnya busuk, isinya tulang. Di depan orang lain. Engkau bisa berkata, Yesus gitu, ini anaknya Yesus. Orang Anda tembaki semua. Tapi engkau juga bisa berkata, harus 4 mata dulu, baru ada saksi. Anda mau pakai yang mana saudara? Ayo. Bukankah semua bisa Anda benarkan perbuatanmu? Semua pakai ayat. Akhirnya perang ayat saudara. Tembak menembak dengan ayat. Akhirnya hancur semua berantakan. Dan Tuhan yang ayat-ayatnya dipakai sedih. Makanya Yesus berkata, huruf itu apa? Mematikan. Kalau Anda pakai logos, itu mematikan. Makanya nangkapnya pun tidak boleh dengan cara manusia sendiri. Firman Tuhan berkata, Anda tidak boleh nafsir semaunya sendiri. Tozer berkata begini, untuk bisa mengerti, membaca firman dan kita bisa mengerti, harus didampingi oleh roh yang sama yang menulis ini. Kalau engkau tidak didampingi oleh penulisnya,
kita tidak pernah bisa mengerti apa arti yang sebenarnya. Lalu timbullah kekacauan. Amen, saudara. Sekali lagi, ini loh bahayanya. Kalau pakai logos, huruf itu mematikan. Akhirnya Anda keluar bingung di sini. Makanya pada waktu sekolah ini mau dimulai, saya sebetulnya nawar dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku gak kurang kerjaan. Suruh ngurus kayak begini. Saya bilang, enggak lah. Tapi akhirnya dia berkata, aku mau kamu di sini. Dan waktu kita mulai, dan saya berkata, ini tipenya begini kelas sekolah ini. Tuhan berkata gini, jangan ditinggal, tungguin. Saya bilang, untuk apa Tuhan aku tungguin? Pokoknya kalau saya sudah set schedule-nya kan jalan semua dengan baik. Dia bilang, tidak bisa gitu. Kamu harus semaksimal mungkin kamu tungguin kelas ini. Dan kamu ikut dengar apa yang dia ajarkan. Sebab dia berkata, nanti kamu tahu mengapa itu. Baru 2 bulan. Saudara. Saya bilang, wah betul. Ternyata masing-masing itu dipakai pada bagiannya. Kalau tidak didampingi, Anda diingatkan terus begini, endingnya keluar kayak Bu Indri bilang, dari mana nih? Sekolah Alkitab, bip, 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 bip. Bahasa Jermannya, edan semua, saudara. Bingung isinya. Orang bingung aja. Anda bisa ngerti. Lihat bukan perbedaan sebagai kekacauan. Lihat sebagai kekayaan. Karena memang Tuhan itu luar biasa. Dari satu sisi aja melihat, gak bisa, saudara. Gak bisa. Sehebat-hebatnya orang. Untuk lihat Allah yang maha luar biasa. Gak bisa. Dia hanya bisa mampu melihat beberapa bagian dari Tuhan. That's all. Itu pun seberapa jauh dia wahyukan kepada kita. Cuman itu kok, saudara. Kalau Anda berkata, aku ngerti dia utuh bulat. Bohong. Justru dia gak ngerti apa-apa orang seperti itu. Terlalu luar biasa. Anggap, saudara. Nah, ini perlu kedewasaan. Untuk Anda bisa belajar tanpa kena ekses negatif dari cara berpikir kita yang keliru. Nehemia belajarnya bagus. Apa yang dari Allah dibiarkan, dirami dulu. Sampai dia tangisi di depan Tuhan. Baru hari berikutnya dia mulai bicara dengan orang lain. Dan itu yang dia sampaikan murni, sudah begitu luar biasa. Apa yang dari Allah dengan gamblang disampaikan. Apakah dengan itu tanpa oposisi? Oh ya masih, saudara. Masih. Saya berdoa, apa yang saya bagikan ini nolong saudara untuk bisa belajar dengan baik. Kalau tidak, repot, saudara. Betul. Amen. Sekarang buka Yakobus. Karena semua itu akhirnya menimbulkan tekanan, toh. Tapi dari tekanan itu apa yang diharapkan akan terjadi. Yakobus pasal yang pertama. Lihat mulai ayat yang pertama. Dan ayat sampai dengan ayat yang ke-4. Yakobus pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Salam dari Yakobus. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, The Message menerjemahkannya bagus sekali. Di peta ini nggak ada yang jual ya, The Message ya. Dia berkata begini. I, James, am a slave of God. Saya adalah Yakobus, hamba dari Allah, and the master of Jesus, dan hamba dari Tuanku Yesus, writing to the 12 tribes scattered to kingdom come. Dan dia berkata bahwa menulis kepada 12 suku yang
di dalam perantauan dari kerajaan, dan dia berkata, hello katanya, ada hellonya di The Message, saudara. Bagus sekali. Ini ada soal shopping apa ada, saudara, yang di sini. Kalau Anda baca itu bisa untuk aplikasi kita. Ekspresinya baik. Dia berkata, consider it a sheer gift. Dia berkata, anggaplah, pertimbangkan itu sebagai suatu karunia semata-mata. When tests and challenges come at you from all sides. Ketika ujian dan tantangan-tantangan datang kepadamu dari segala sisi. Bagus ya. Ini dia berkata, you know that under pressure, engkau tahu bahwa di dalam tekanan, di bawah tekanan, your faith life is forced into the open and shows its true colors. Melalui atau di bawah tekanan itu, kehidupan imanmu itu dipaksa untuk terbuka dan menunjukkan akan warna aslinya. Jadi justru di bawah tekanan, seperti sekarang ini, beberapa dari Anda, rohmu mulai resah. Ya kan? Rohmu mulai gelisah, rohmu mulai... Kalau Anda perhatikan, kita melihat sebetulnya para pengajar yang Tuhan kirim itu dewasa sekali. Mereka tidak pernah sengaja berkonfrontasi, sekalipun tahu bahwa tekanan mereka berbeda, bagaimana cara mereka menghargai satu dengan yang lain, Anda belajar itu ya. Tapi kalau Anda mengalami proses seperti ini, ada tekanan, you are under pressure, di bawah tekanan. Dia berkata bahwa di bawah tekanan itu, kehidupan imanmu itu dipaksa untuk terbuka, untuk kebuka, dan menunjukkan akan warna aslinya. Tadi berkata ini, so don't try to get out of anything prematurely. Dan dia berkata, jadi jangan coba keluar dari apapun juga, sehingga kamu ini munculnya itu prematur. Tahu prematur? Bayi kalau umur baru 4 bulan, kandungannya 5 bulan, belum waktunya lahir, sudah lahir, itu prematur, saudara, belum dewasa. Let it do its work. Biarkan itu kebenaran itu atau apapun yang namanya ujian, tantangan itu mengerjakan akan tugasnya. So you become mature and well developed. Sehingga engkau jadi dewasa dan engkau berkembang, tumbuh dengan sempurna. Not deficient in any way, dan tidak kekurangan apapun. Bagus sekali. Kita diajar bahwa tekanan itu membuat kita kebuka dan menunjukkan akan warna asli kita. Dan dia berkata, tapi jangan engkau mencoba keluar dari itu. Ya, banyak orang cari solusinya sekarang. Biarkan dulu. Tekanan itu membuat kebuka sebetulnya dalammu seperti apa, dan akan nampak warna aslinya. Karena kita ini kebanyakan kan hidupnya seperti Fuji Color film. Lebih indah dari warna aslinya. Tapi under pressure, di bawah tekanan itu, kita akan kebuka dan akan menunjukkan warna aslinya seperti apa. Nah, aslinya seperti apa itu penting untuk kita ngerti diri kita itu kayak apa sebetulnya. Oke? Lalu dia berkata, jangan kamu cepat-cepat keluar dari situ. Biarkan itu, tekanan itu mengerjakan hal yang baik untuk membuat engkau dewasa dan berkembang dengan sempurna dalam kehidupan kita. Sehingga engkau tidak kekurangan apapun. Jadi kalau hari ini tekanan sudah mulai ada, saya mengucapkan selamat, saudara. Apalagi kalau Anda sudah mulai ngerti warna aslimu itu kayak apa sebetulnya. Karena selalu kita memberikan nilai yang baik untuk diri kita sendiri. Sadar atau tidak, semua orang begitu. Ngerti, saudara? Jadi kalau kita ngalami tekanan, itu bagus, kan kebuka, lalu warna aslinya keluar. Ternyata aku ini warnanya hitam legam, jeleknya luar biasa. Kita pikir berkilau seperti emas, nggak taunya hitam, saudara. Tapi itu bagus kan? Lalu kita bisa mengerti, oh disinilah levelku, lalu kita akan tumbuh di hadapan Tuhan dengan sehat. Nah, dengan kata lain ini yang saya mau sampaikan. Biarkan semua yang sedang engkau alami, dari kebenaran, kenyataan, situasi, tekanan, orang, sekitar, apapun yang muncul, perlakuan orang, sikap orang yang kau hadapi, itu menciptakan kombinasi tekanan
tekanan yang luar biasa. Ditambah engkau memikirkan kelak ke depan setelah selesai mau ngapain. Lihat wajah pendetamu, lihat wajah istri gembalamu, lihat akan wajah teman-temanmu yang akan terbayang-bayang. Lihat wajah-wajah orang yang kau belum bayar utangnya, yang muncul bertubi-tubi, dan ketika semua itu nekan, bagus. Kelihatan warna aslinya. Warna asli kita seperti apa. Dan jangan cepat ingin kabur dari situ, saudara. Biarkan mencapai akan kesempurnaannya. Amen. Kita baru 2 bulan. Sudah bagus, wajahnya sudah berubah, kata Pak Yusak. 2 bulan lagi, pikiran kita sudah berubah. 2 bulan lagi, hati kita berubah. 2 bulan berikutnya, kita mengubah dunia. Amen. Yuk kita berdiri sama-sama. Haleluya. Jangan dikira saya tidak bahagia dengar itu. Oh, saya senang sekali. Saya berkata, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahku tidak sia-sia. Amen. Dan pengurus Getsemani juga makin bahagia kok menerima saudara. Mereka berkata, buat lagi lah tahun depan. Artinya Anda dicintai mereka. Sup yang Anda buang sudah dimampuni. Dan jangan pernah buang-buang makanan lagi. Amen. Saudaraku, sebentar kita akan selesai. Enjoy your weekend. Nikmati akan weekend saudara. Dengan Tuhan. Ingat, weekend bukan waktu untuk mengumbar hawa nafsu. Dan kesempatan untuk berbuat dosa. Ini saat kita sendiri dengan Tuhan. Sebab kalau tiap hari ada dengar khotbah begini juga tidak sehat. Tapi Anda perlu spend time, Anda habiskan waktu Anda dengan Tuhan. Dan saat-saat weekend ini kesempatan bagus yang Allah berikan buat kita. Yang pulang, Anda bukan pulang untuk kampanye. Kalau mau kampanye, bawa banner yang di sana boleh. Jangan bawa bendera partai. Dan tidak usah kampanye dengan sesama rumit saudara. Kita bebaskan kampus ini dari permainan politik. Tidak usah berpolitik dengan Tuhan pun jangan berkampanye apa-apa. Dan biarkan hati kita transparan di hadapan Dia. Anda diberkati minggu ini. Saya pribadi sangat diberkati sekali. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan itu luar biasa. Miguel Escobar minta maaf tidak bisa datang. Fact-nya di tangan saya. Dia berikan tanggal September, tapi saya berkata, kalau tidak ada perubahan dari kerajaan surga, jangan lagi, nggak usah, forget it. Dan kalau Tuhan mau dia datang, dia kasih tanggal, dan dia bilang, saya sudah booking tiket pesawat dan sebagainya. Ya kalau tidak ada pemogokan pilot. Kalau mau berangkat pilotnya mogok sama juga bohong. Jadi harapanku hanya kepada Tuhan. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Saya belajar loh saudara, saya juga siswa. Lewat semua pengalaman, bayangin nih saudara ya. Tetap berdiri 20 menit aja saudara. Oh, bayangin, saya sudah diajari, jangan bergantung kepada orang, jangan lihat orang, begini. Baik Tuhan, aku salah, ampuni aku. Raymond datang. Dengan wajah gembira, wajah tanpa dosa, dia tawa-tawa. Emang bukan salahnya dia datang. Dia berkata, Pastor, do you want Morris Cirillo come? Waduh, ini orang mencobai lagi. Kita ketawain dia habis waktu Selasa datang. Dia nggak tahu apa yang kita sedang lewati, tapi dia bilang, ya terserah Tuhan lah, saya bilang. Tapi, itulah forget nanti kita. Yang penting sertifikat TSOA diberikan di loteng Yerusalem. Mana itu loteng Yerusalem? Itu. Siapa tahu Tuhan sungkan sama kita, dia kasih. Kalau diomongin terus kan Tuhan sungkan. Amen, saudara? Amin, kalau begitu amin. Mari angkat tanganmu, kita bersyukur. Tuhan terima kasih untuk minggu ini. Kami berterima kasih kau luar biasa Tuhan.
Kami bersyukur apa yang Kau berikan itu ajaib bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi berkati hamba-Mu Raymond dalam perjalanan kembali ke Kuala Lumpur. Engkau menyertai dalam anugerah Allah yang berkelimpahan. Berkati School of X yang di Kuala Lumpur dan di Malaysia, memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau luar biasa. Kami ingin persembahkan weekend kami dalam anugerah-Mu.